Tanya, ini apa artinya? Ya udah, begitu. Jadi kalian disuruh untuk memahami secara total. Sehingga nanti bisa lebih cepat. Kan kita langsung pesawat. Ini pesawat kuadrat harus sampai benar-benar ngerti. Dulu saatnya saya sumbu simetri. Sumbu simetri. Kalau ada sebuah persamaan, saya tulis begini, atau samaannya saya tulis ditambah 2 gitu. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau ini puncak atau lembahnya itu di 4,2. Artinya dia ada di 4, terus ini ada 2. Ini 2, sini 4. Mungkin begini. 4 yang ini juga disebut sebagai sumbu simetri. Jadi kalau sumbu simetri berapa, Pak? X sama dengan 4. Pak, ini apa, Pak? Kalau ini kita ngomong minimumnya. Minimum di Y sama dengan 2. Ini namanya minimum. Ini namanya sumbu simetri. Karena dia, kalau kamu lihat, paling rendah dia ada di sini. Paling rendah. Ya, kalau ini kan sudah di atas 2 ya. Benar. Ini juga di atas 2 kan. Atas 2. Ini apa? Di atas 2. Di atas 2 kan. Paling rendah dia di 2. Oke. Nah, tinggal saya tanya. Ini ada apa nih? Dapat. Maksudnya agak. Kita ada 3 konsep untuk mencari persamaan kuadrat ini. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yuk, tangga. Yang pakai ini kan? Yang ini. Terserah lah ini apa. Ini kalau diketahui lembah dan satu titik yang dilewati, betul ya? Oke, yang kedua? Y sama dengan A dalam kurung X kurang P. Gitu ya? Ini diketahui apa? 2 titik potong X. Terus? Satu titik yang dilalui. Kalau 2 titik potong nggak bisa, oke? Kalau hanya 2 titik potong nggak bisa loh mencari persamaan garis. Misalnya dia potong ini dan potong ini. Pertama, bentuknya bisa gini. Bisa juga bentuknya gini kan? Kamu mau tahu caranya? Ya kan? Bisa kan kurvanya bentuknya begini? Betul kan? Oke, kamu anggap begini deh. Tapi bisa aja kan kurvanya bentuknya begini. Betul kan? Ya, tanpa satu titik lagi kamu nggak bisa menentukan persamaan kuadratik. Nggak bisa. Oke? Jadi harus ada satu titik lagi. Contohnya gimana, Pak? Ilustrasinya. Dah, tolong dilihat. Ya, ilustrasinya misalnya ada sebuah di sini. Nah, dia lewat sini. Oke. Itu dipotong. Terus ada satu titik lah yang dilewati. Contohnya apa? Di sini. Satu titik yang dilewati. Nggak mungkin kan saya bisa gambar begini. Emang mau begini? Mana ada? Betul kan? Nggak mungkin. Jadi yang mungkin apa? Oh, yang mungkin berarti begini dong. Nah, berarti bentuknya tuh mungkinnya itu begini bentuknya. Berarti bentuknya tuh. Kalau satu titik lain di sini, nggak mungkin yang hitam. Nggak mungkin gitu yang hitam. Mana ada yang bengkok kayak gitu punya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada hal yang sama? Makanya kita bisa menentukan persamaan
kurva ini kita harus ngerti. Ini pasti logik gitu loh dengan gambaran kita. Terus satu titik yang dilewati mana Pak? Satu titik yang dilewati adalah ini misalnya. Berarti ya kita mampu ngomong inilah ya. Mungkin inilah ya. Ya dia harus lewati gini kan. Gitu lah. Gitu kan? Ya dah. Nah, jadi harus ada 3 titik gitu. Sudah? Pak, boleh nggak Pak saya pakai yang ini? AX kuadrat tambah BX tambah C. Saya pakai untuk soal yang gini. Boleh, tapi kan lama. Betul nggak? Boleh kan pakai 3 titik? Ini titik berapa? Aku masukin sini. Titik yang ini aku masukin sini. Kayak yang eliminasi itu. Titik yang ketiga aku masukin. Boleh, kalau ini selesai ya. Cuma lambat. Lebih enak pakai yang ini kan? Lebih cepet. Enak. Kalau dari tahu begini, aku cepet dong pakai yang ini punya. Gitu. Bagus ya, setelah kita belajar begini, kalian lihat YouTube-nya. Jadi tanpa sadar kalian udah bisa ngerti sampai ke dalam-dalamnya. Nah, kalau begini, tanya. Tentukan sebuah sistem nilai optimum grafik ini. Berarti maksudnya begini. Y sama dengan X kurang S. Disuruh kamu menentukan simetrinya pasti ini kan. Jadi simetrinya pasti S, ya kan? Optimumnya 0. Kenapa? Karena ini kan pasti tambah 0. Berarti ini Y dikurang 0. Bentuknya gini kan? Enggak. Berarti ini titik lembahnya ya. 0 ini S gitu kan. Boleh kan gitu kan? Oh ya sini S, ya sini S lah. Jadi titik optimumnya adalah 0. Ya, nilai optimum grafik 0. Sumbu simetri ini. Kalau tanya titik Pak, kalau tanya titik, nah ini namanya titik. Titik optimum. Ya kalau namanya titik berarti gini. Kalau titik berarti ada X dan Y. Sudah? Oke. Ini kalau di kelas 7 atau kelas 8 yang paling susah itu sama garis. Bukan paling susah dan paling penting. Kalau di kelas 9 paling penting ini. Pelajaran lain ikut aja. Karena di SMA sampai kuliah ini wajib. Oke, ini kita akan mencari yang lain, ya, yang lain. Jadi dalam matematika mereka berusaha mencari jalan tercepat. Contoh, ya, kita ada persamaannya seperti ini. Misalnya persamaannya adalah 2x4 misalnya ya, atau x tambah 5 misalnya ini. Oke, seperti itu. Kalau ini kita gampang ya. Pertama kita mau cari titik optimumnya atau minimum. Ini tentu minimum lah ya. Apa? Karena ini x-nya pangkatnya. Kalau ini saya jabarkan, ini namanya oke ya, ininya ada positif. Kalau positif bentuknya itu pasti bentuknya gini. Kalau kita ngomong, nah, alien senyum. Senyum, positif. Nah, kalau misalnya ini negatif, nah bentuknya pasti gini. Nah, kamu lihat lah ini. Sedih ya. Negatif, sedih. Nah, karena ini positif, berarti bentuknya gini. Ini namanya nilai paling rendah. Kurva ini paling rendah di sini titiknya kan. Kalau ini yang tinggi ya. Kalau kurva ini paling tinggi sini ya, kan gitu.
Paling tinggi artinya optimum, kalau paling rendah berarti minimum. Kalau positif dia itu senyum punya. Kalau kita ngomong, Pak, ini titik optimumnya berapa, Pak? Titik minimumnya. Lo ngerti lah, min 5,2, gitu kan titiknya. Gitu. Oke ya? Oke. Tapi di dalam praktek Istrinya ya maaf tambah sedikit. oh habis. Mana baik. Nah, nggak apa-apa, nggak usah nambah. Aku pakai sisanya aja. Udah habis udah nambah, ya pas aku pakai sisanya. Gitu lah. Oke, nah pada prakteknya kita tuh nggak jalan ketemunya sama gini, kita ketemunya gini. Nah, kita ketemunya gini. Kita ketemunya begini gitu. Dalam prakteknya persamaan kuadrat ini disebut gini. Nah, kalau begini, kamu disuruh tentukan titik minimumnya. Minimum. Susah kan mencari titik minimum gitu. Masa kita ubah lagi ke sini? Repot gitu. Nah, karena bentuknya dalam praktek itu biasanya begini, nah dicari salah satu jalan. Pak, kalau saya mau pakai caranya Pak, mau kembali ke sini gimana Pak? Nah, kita harus kembali ke ini, mengubah ini ke bentuk ini. Nah, ini namanya kuadrat sempurna. Mengubah ini ke sana, kita jadikan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna gimana Pak? Nah, ini dia. Tolong perhatikan. Y sama dengan X kuadrat tambah 10X tambah 27. Cara mengubah ke dari atas. Pertama, tolong dilihat. Jangan saya, lihat sini. Ntar boleh ada saya. Biar ada ini ya. Kalau cowok lihat saya oke. Kalau cewek lihat saya nggak ada ini. Lihat saya kan kadang-kadang saya bisa grogi. Oke, nah yang lebih ada apa saya ini nggak ada jelek gitu kan. Walaupun sudah jelek, tambah jelek kan. Coba kamu tahu sih orang yang ngajar itu jelek banget, giginya kayak orang apa, Kobe gitu. Terus ini bulunya banyak sini. Kau lihat dia mau muntah-muntah, gimana konsentrasinya? Kalau istri saya nggak pernah ngomong saya jelek. Laptopnya kamu ambil ya? Hah? Laptop kecil. Udah, saya pasang ini. Oke, mantap. Ini laptopnya ada banyak data saya, kemarin kan rusak. Jadi saya ada laptop 1, 2, 3. Kalau komputer ada 3 juga. Komputer untuk editing, komputer ini, komputer lagi 1. Yang dulu, yang lain 2 aja sama kan. Jadi saya butuh komputer banyak biar data saya nggak hilang. Oke, kembali. Oke, mau ubah ini. Oke, cara pertama, tolong lihat. Kamu bikin gini dulu. Ini kan gini ya, X ya. Kamu kasih X. Ini lu bagi 2. Jadi saya bagi 2. Kuadrat. Nah. Selanjutnya, coba lihat. Untuk operasi ini. X tambah 5. Untuk operasi ini ya, kuadrat. Ini dapatnya berapa? X kuadrat tambah 10X tambah 25. Betul kan? Betul. Saya langsung aja ya. Kita dapat ini dapatnya 25, sedangkan ini dapatnya 27. Berarti masih kurang 2. Harus tambah 2 ya. Saya pakai cepat ya. Ini kan ini aslinya mau begini nih. Tapi kita coba dapat ini gitu. Ngerti nggak? Ini adalah ini kan. Berarti supaya jadi 27 apa? Saya tambah 2 dong gitu. Betul. Betul tak? Hah? Betul? Betul kan? Ini kan cuma ada 25 nih. Sini belakangnya apa? 27. Berarti ini 2 dong. Oke? Berarti saya boleh tulis di sini Y sama dengan X tambah 5 kuadrat tambah 2. Nah, aku pindahkan ini ke sini. Jadilah Y kurang 2 X tambah 5 kuadrat. Nah, selesai.
Selesai. Kamu tahu? Beritahu dong, kalau gini saya tahu nih. Nah, ini min 5, ini 2, itulah titik puncaknya. Lihat. Ya. Coba sekali-kali kalian latih yang ini. Ubah ke bentuk sempurna. Nah, coba ubah ke bentuk Y kurang Q A X P. Ubah ke bentuk itu. Silakan. Jadi yang pertama ambil ini pasti X, atau ini dibagi 2. Nah, dari situ kalau bagi 2 kan jadi 5 ya. Kau bikin dulu. Dapatnya 25, padahal saya maunya 27 nih, berarti masih kurang. Oh, harus tambah lagi sini 2 ya. Aku tambah 2. Makanya saya tambah 2. Charlie ngomong, kecil belajar gini. Pak, yang lebih susah Pak. Nanti. Makanya kadang kalau kalian kelas 9 itu sudah boleh masuk kelas 10, tapi kadang kalian nggak mau masuk.
saya makan bentar. Oke, biar lebih cepat. Rasa banyak sudah oke, mudah. Saya bikin ininya dulu. X. Berarti ini tentu apa? 7 bagi 2. Oke. 7 bagi 2. Nah, ini tambahnya berapa saya nggak tahu nih. Oke, saya bikin dulu yang. Nah, ini hasilnya apa? Kuadrat tambah berapa itu? Tambah 7x, ya. Ini dikali 2 kan, dikali ini. Tambah 3,5 kali 3,5 berapa? 12,25. 12,25. Nah, padahal kita maunya 10 di sini. Berarti ada dikurang tuh ya. Berarti ini harus saya kurang 2,25 ya. Nah, berarti ini saya kurang lah jadinya di sini. Kurang 2,25. Aku pindahkan ke sana. Y tambah 2,25. X ditambahnya 3,5. Oke. Berarti kalau ini puncaknya, wah, dulu positif. Negatif 35, negatif 2,25. Betul. Betul. Oke. Rangga kayaknya salah ya. Dia sedang bingung dia. Matanya gede-gede. Matanya salah tadi. Betul? Salah dia. Kalau dia menung, kalau betul dia langsung gini. Kepalanya udah ngangguk dulu sebelum saya tanya. Udah ngangguk dulu. Dia sekarang diem, lihat, mirip kamu gitu. Kalau dia salah. Nih, lihat kan. Lo benar? Wih, apa ya? Ya, Java benar. Nah, nggak mungkin. Oke, kita tiap kali bikin gini. Jadi matematika ingin cari lebih cepat lagi. Ingin lebih cepat, oke. Ingin lebih cepat. Nah, inilah mereka mencoba untuk mencari rumus. Nah, mencari rumus. Pak, ini untuk apa ya, Pak? Waduh. Ini ya, di fisika bisa untuk mencari GLBB. Mencari misalnya sebuah robot misalnya. Karena robot melempar barang itu bisa dihitung. Dia menghitung pakai fisika, usaha namanya. Saya mau lempar itu rusak, tak boleh. Kalau dia begini, robot kan gini, dia pakai sini kan robotnya, gitu kan. Jadi bisa dihitung. Kalau di sekian besar, ini akan terbentuk parabola. Jadi benda yang dipengaruhi gravitasi, geraknya parabola. Maka kita baca parabola. Kalau kita lempar begini, ini parabola ternyata bentuknya itu. Dengan tenaga sekian, dengan kecepatan awal sekian sama fisika, benernya nggak? Bola main basket. Bola main basket. Gimana bola main basket? Robot main basket. Ngerti kan? 100% kena bola loh. Jaraknya jauh, bisa pumpuh masuk ke gila. Ini semua dia udah hitung. Dia bisa langsung hitung dulu. Dia ada laser, slot. Oke, itu berapa jauh pakai laser. Dia tahu hitung. Sudutnya berapa. Nah, tenaga keluarnya harus berapa. Dibuang, langsung. Tak kena ring loh. Ingat lah ya, nggak kena ring ya. Langsung kecepatan. Nah itu semuanya pakai gitu. Hitungnya pakai gini semua. Makanya kalau kamu ingin membuat robot, membuat drone, yang saya ngomong kemarin itu yang kelas 7, enggak ya, yang di kelas 9, yang kita ngomong tentang vektor, itu kamu harus
tahu semua matematika. Tahu kan drone yang membentuk 3 dimensi itu, gambar yang 3 dimensi di langit itu semua matematika. Dan untungnya saya ngerti, tapi saya nggak ngerti, saya belum ngerti programming, jadi agak susah. Oke, supaya cepat, karena bentuk awalnya gini, nggak mungkin tiap kali kita ubah gitu. Tapi bagi yang nggak bisa mengingat rumus, seperti saya dulu, saya paling benci untuk ingat rumus. Makanya kalau saya orang teknik ini, saya arsitektur, suka fisika, kimia, biologi, oke? Saya tuh nggak suka pegangnya administrasi gitu, ngerti kan? Seperti yang orang Jerman itu ngomong ya, saya nggak suka administrasi, makanya saya serahkan ke teman saya. Jadi masuk penjara. Karena saya nggak suka administrasi gitu loh. Tentu saya cari dong cincin kan, cincin udah pengalaman gitu lah ya, dengan perbankan kadang-kadang udah ngerti. Gue cari cincin. Siap. Jahat betul loh ini sih. Beli penjara gitu lah, kita disekat. Keluar, ting ting ting. Kita jam 10 kita keluar. 1 jam setengah di luar, nanti masuk lagi. Ting ting ting, masuk lagi. Jadi tuh monoton. Itu bisa membawa otak jadi goblok pangkat 3 mungkin, bukan pangkat 2 lagi. Pangkat 3. Kalau yang pangkat 2 kan ada turun, ada naik, ya kan? Ya enggak? Paling tidak gini lah, paling tidak ada gininya lah yang naik turunnya gitu nih. Kalau pangkat 3, bentuknya gini nih. Turunnya, atau naik turunnya. Itu pangkat 3. Kalau pangkat 2 begini, pangkat 3 begini. Kalau di penjara kita gini lah, turun terus banyak banget. IQ kita, semangat kita, daya hidup kita makin turun. Ngeri hidup penjara. Tapi kalau Pak Rian dibandingkan lain, Pak Rian masih punya ketahanan. Karena Pak Rian termasuk orang yang tidak suka keluar. Ngerti kan? Kalau teman saya nangis karena dia suka keluar kan, dia stres. Saya kemana-mana. Dan aja naik angkat nonton film. Ya di ruangan inilah. Bagi saya tidak gitu kendala. Maka saya bawa buku untuk belajar. Anggaplah ini adalah cara Tuhan mengingatkan saya supaya lebih dekat dengan beliau. Itu aja anggapan seperti itu. Pak, ngeri nggak sih Pak? Nggak sedap ya. Udahlah, cepat masuk, cepat keluar sudahlah. Nggak usah mikir banyak. Oke. Jadi kita harus membuat persamaan yang begini supaya jadi rumus gitu. Ini kan bentuknya gini kan. Oke, sama kita akan bikin jadikan gini dulu. Pasti dari gini kan? Betul. Karena sini ada A kan, A-nya harus saya keluarkan dong. Ini kali ini kan jadi gini ya. Saya keluarkan dulu. Ngerti? Nah, oke. Hati-hati untuk mencari rumus ya. Jadi saya pakai gini. Tentu ini akan saya jadi X gitu, seperti biasa. Saya bagi 2, betul ya? Ini bagi 2 kan jadi gini. Ini kuadrat. Hati-hati. Nah, ini belakangnya gimana nih? Oke, berarti ini saya coba ya, ini akan dapat gitu, betul nggak? Betul ya? Ini pasti, ini kan kalau ini kan pasti dikuadratkan, jadi 4 ini kuadrat gitu, betul ya? Ngerti ya? Ini kuadrat ini, jadi terus 2 dikali ini kali ini dapat ini dikuadratkan jadi ini. Oke, ada yang mau tanya? Oke. Berarti jangan tanya saya kapan masuk penjara, itu kan tuh jahat kalau nggak kalau gitu. Tadi dia kasih saya kayak dia mau tanya kapan masuk penjara Pak gitu. Oke, nah kita maunya ini.
Kita maunya ini. Kita maunya ini. Kita maunya ini gitu. Gimana nih? Oke, atau gini bahasanya, tolong. Lihat saya nih, ada bahasa lainnya. Tadi ada bahasa lainnya tadi itu. Yang ini. Ini karena angka saya bikin lebih mudah. Ada cara lainnya lebih mudah. Saya anggap yang pelan-pelan ya. Saya anggap begini. Terus saya anggap ini adalah 49/4. Saya anggap saya belum mau ininya, nanti saya tetap yang sininya itu tetap ini 10. Ini, tolong lihat ya, kan dapatnya ini. Saya mau tetap di 10, saya nggak mau kurang-kurang. Supaya ini jadi 0, aku kurang lagi, nggak gini, betul tak? Karena ini kurang ini kan 0, jadi tetap 10 ini di sini ya. Betul. Nah, untuk yang gini akan lebih saya baik. Saya bikin, karena ini hasilnya ini. Jadi saya bikin gini. Aku kurang dengan ini. Biar hanya dapat ini aja gitu. Jadi saya kurang dengan begini. Jadi saya kurang dengan begini. Oke? Ini tetap tambah CA. Sudah? Tinggal dilihat. Karena kalau ini saya kuadratkan kan dapatnya gini ya, dapatnya gini. Oke? Padahal saya inginnya itu cuma ini aja. Ini kan sudah benar ya, ini kan sudah benar nih. Ini dengan ini udah benar nih, ya nggak? Oke? Nah, saya tetap aja CA ini di belakang, aku tetap aja CA-nya di sini. Supaya ini hilang, jadi 0, aku kurangkan dengan ini dong. Kalau ini hilang kan, berarti ini sudah menghilangkan yang ini. Tambah ini, balik kembali sini lah. Udah? Udah belum? Oke, ini mau saya beresin. Mau saya gabung. Oke, saya gabung ya. Oke, gabungnya berarti bawahnya harus sama gitu ya. Bawahnya harus sama. Berarti ini kalau gini 4 apa ya? Berarti ada berapa ya? Oke. Ini harus semuanya harus 4A kuadrat. Ini bagi ini 4A, berarti 4AC, betul nggak? Ini aku bagi, dapatnya apa? 4A. 4A dikali dengan C, dapatnya 4AC, betul? Oke, atasnya tetap ya. Betul? Oke, kalau saya tulis ini, boleh saya tulis menjadi gitu ya, betul? Nah, jadi ini boleh saya lanjut yang di sini. Negatif atau saya mau tambah negatif itu boleh, terserah lah. Saya hapus yang ini ya, biar
Betul nggak sih? Ini adalah ini. Saya kurangkan dengan ini B kuadrat. Oke, benar. Ini Y gitu ya. Dah. Ini saya kali ke dalam. Ini harus saya kali ke dalam. Karena dia bentuknya kan harus. Oke, kalau ini saya kali ke dalam berarti A X tambah B 2A ini. Kalau saya kali ke dalam ini akan jadi A kali min B kuadrat tambah 4AC per 4A kuadrat. Ini akan dicoret ya. Sehingga Y-nya akan terjadi A X tambah B 2A tambah min B kuadrat 4AC per. Kok ini 4 ya? Ini 2 ini mana aku bilang ya? Hah? Ya 4A lah ya. 4A. Oke. Kalau ini saya pindah akan menjadi saya salah ini ya. Di sininya saya nggak di sana. Bentar ya, saya coba cek sebentar. Oke, min. Oke, ini harusnya begini ya. Sorry, saya nggak begini. Biasanya ini kan ada masalah di sini. Saya mau membuat ini sini mau ditambah ini. Oke, berarti benar jadi begini. Jadi saya harus tulis. Hati-hati ya di sini ya, tolong di tulisannya. Ini begini bentuknya ya. Ini tambah ya, ini ada tambah, ini ada tambah. Ini. Kalau ini saya pindah, harusnya jadi apa? Kalau ini pindah harusnya Y dikurang negatif ini per ini, gitu ya. Tolong. Ini kan kesatuan nih. Kalau saya pindah harusnya
Ini kan ini, nanti Y negatif, ininya, ini kan tetap, oke? Ya, kali ke dalam. Oke, berarti itu udah benar ya. Kalau saya kali ke dalam dia akan jadi gini. Benar ya kali ya. Oke, berarti ini boleh saya tutup gini. Oke. Nah, kalian sudah tahu kita punya persamaan adalah pusatnya akan kita sebut sebagai P, Q. Berarti ini adalah Q-nya, ini adalah P-nya. Betul? Oke. Untuk yang nilai dari min B kuadrat tambah 4AC per 4A, kalau saya jadikan negatif, ini boleh saya tulis B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nanti kan? Nah, jadi saya bisa bikin ini menjadi, saya bikin lagi ini, buka kurung, min B kurang 4AC per 4A sama dengan AX min B per 2A kuadrat. Sehingga ini adalah Q-nya, ini adalah P-nya. Sehingga titik untuk mencari ini saya bisa min B per 2A, negatif B 4AC per 4A. Ini kita sebut, ini yang ini kita sebut determinan. Sedangkan ini kita tetap sebut seperti ini. Dan saya langsung ngomong, untuk ingat rumus puncak, saya ngomong min berduaan di perempatan. Coba lihat, min berduaan di perempatan, ditabrak mobil. Moga-moga nggak masuk penjara penabraknya ya, kasihan. Judul kita utama dalam 1-2 bulan ini adalah tentang penjara. Tema kita, temanya tentang penjara. Jadi dengan adanya rumus yang ini, nah untuk soal yang begini, saya cari dulu dennya, karena kita butuh den yang gini ya. Oke, dapatnya 9. Oke, saya isi 9. Ya, 4. Dapat kan? Jadi lebih cepat. Oke, min berduaan di perempatan. Oke, min berduaan di perempatan. Terus D-nya itu apa sih? Kan sini nggak ada D ya, cuma sini ada A, B, C ya kan. D itu adalah bentuk determinan, yaitu bebek nomor 1.
Kalau kalian rajin seperti Audi, harusnya Audi itu harus bisa yang seperti ini. Sehingga dari aljabar kamu tidak terlalu kaku. Radit harus bisa. Oke. Kalau Jeremy mungkin kalau ini agak bingung, Jeremy nggak perlu. Lu ingat ini aja. Ya, yang pingin belajar, dia mengerti Kak Jerry itu harus sebetulnya. Bukan hanya rumusnya saja, lu harus ngerti ini karena nanti sampai kuliah dan lainnya, ini yang penting kalau kamu jadi saintis. Karena saintis itu menemukan ada persoalan diselesaikan dengan matematika.